legenda asal-usul Komodo, cerita rakyat Nusa Tenggara. Berabad-abad yang lalu, di sebuah pulau yang tersembunyi di tengah lautan biru yang luas, terhampar keindahan alam yang subur dan mempesona. Pulau itu dipenuhi dengan hutan hijau yang rimbun, sungai-sungai yang jernih, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di tengah keindahan alam yang memukau ini, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Naga. Putri Naga bukanlah putri biasa. Ia adalah seorang perempuan gaib yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Rambutnya sepanjang punggung, hitam berkilau seperti malam yang tenang. Matanya berwarna coklat gelap, bercahaya dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Kulitnya sehalus sutra, berwarna seperti madu murni, dan pipinya merona seperti bunga sakura pada musim semi. Namun, kecantikan Putri Naga bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya spesial. Ia juga dikenal karena kebaikannya dan kebijaksanaannya yang mendalam. Ia selalu berusaha untuk membantu makhluk lain di pulau itu, baik itu manusia, hewan, atau makhluk gaib lainnya. Ia selalu ada saat mereka membutuhkan bantuan, memberikan nasihat yang bijaksana, atau sekadar mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebaikan dan kebijaksanaan Putri Naga membuatnya dicintai oleh semua makhluk di pulau itu. Mereka menghormatinya dan memandangnya sebagai pemimpin mereka. Mereka merasa aman dan damai di bawah perlindungannya. Mereka tahu bahwa selama Putri Naga ada, pulau itu akan selalu menjadi tempat yang aman dan damai. Pada suatu hari yang cerah, ketika matahari bersinar terang dan angin laut berhembus lembut, muncullah seorang pemuda tampan dari pulau seberang. Pemuda itu bernama Moja. Moja adalah seorang pemuda yang gagah dan berani, dengan otot-otot yang kuat dan mata yang penuh keberanian. Ia adalah seorang petualang yang selalu mencari tantangan dan petualangan baru. Ketika Moja pertama kali melihat Putri Naga, ia langsung jatuh cinta. Kecantikan Putri Naga yang mempesona dan kebaikannya yang mendalam membuat Moja terpikat. Ia merasa seolah-olah telah ditemukan oleh cinta sejatinya. Dengan hati yang penuh cinta dan keberanian, Moja memutuskan untuk meminang Putri Naga. Putri Naga, yang juga terpesona oleh kegagahan dan kebaikan hati Moja, menerima pinangan Moja. Mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah ditakdirkan untuk bersama. Mereka merayakan pernikahan mereka dengan pesta yang meriah, dihadiri oleh semua makhluk di pulau itu. Pernikahan mereka diiringi oleh suara burung-burung yang berkicau dan alunan musik dari alam. Tak lama setelah pernikahan mereka yang penuh kebahagiaan, Putri Naga merasakan tanda-tanda kehidupan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia hamil, membawa 2 nyawa yang berdenyut dalam rahimnya. Kedua orang tua itu menantikan kelahiran anak mereka dengan penuh harap dan cinta. Ketika saatnya tiba, Putri Naga melahirkan 2 bayi laki-laki. Anak pertama mereka adalah seorang bayi laki-laki normal yang mereka beri nama Gerong. Gerong lahir dengan kulit yang sehat dan mata yang berbinar, menunjukkan kekuatan dan semangat hidup. Namun, anak kedua mereka lahir dengan bentuk yang berbeda. Ia memiliki kulit yang kasar dan berwarna abu-abu, mirip dengan kadal. Mereka memberinya nama Orah, sebuah nama yang berarti kuat dalam bahasa mereka. Meski berbeda, Orah adalah anak mereka, darah daging mereka sendiri. Namun, karena penampilannya yang berbeda, Orah terasingkan ke dalam hutan, jauh dari pandangan masyarakat. Sementara itu, Gerong diasuh oleh kedua orang tuanya, dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Meski terpisah, Putri Naga dan Moja tetap mencintai kedua anak mereka dengan tulus. Mereka sering mengunjungi Orah di hutan, memberinya makan dan merawatnya. Mereka berharap suatu hari nanti, Orah dan Gerong bisa hidup bersama sebagai saudara. Seiring berjalannya waktu, Gerong, anak pertama Putri Naga dan Moja,
tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Ia memiliki otot-otot yang kuat dan pandangan mata yang tajam, mirip dengan ayahnya, Moja. Gerong juga mewarisi kebaikan hati dan kebijaksanaan dari ibunya, Putri Naga. Ia dikenal sebagai pemuda yang berani dan adil, selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan. Suatu hari, saat Gerong sedang berburu di hutan, ia bertemu dengan kadal raksasa. Kadal itu memiliki kulit yang kasar dan berwarna abu-abu, mirip dengan batu-batu di pulau itu. Gerong, yang tidak mengenali kadal raksasa itu sebagai saudaranya, merasa terancam dan berniat untuk membunuhnya. Namun, tiba-tiba Putri Naga datang. Ia muncul dari balik pepohonan, wajahnya pucat dan matanya penuh kekhawatiran. Dengan suara yang lembut namun tegas, Putri Naga melarang Gerong untuk membunuh kadal raksasa itu. Ia menjelaskan kepada Gerong bahwa kadal raksasa itu adalah saudara kembarnya, Orah. Ia merasa seperti terpukul oleh petir. Ia merasa bersalah telah hampir membunuh saudara kembarnya. Ia menatap Orah dengan mata yang penuh penyesalan dan kesedihan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kadal raksasa yang selama ini ia anggap sebagai ancaman ternyata adalah saudara kembarnya. Sejak hari itu, Gerong berjanji untuk melindungi Orah dan semua makhluk di pulau itu. Ia belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Dan meski berbeda, Gerong dan Orah tetap saudara. Mereka berdua adalah bukti bahwa cinta dan persaudaraan dapat mengatasi segala perbedaan. Setelah kejadian itu, Gerong dan Orah mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka belajar untuk saling menghargai dan mencintai satu sama lain meskipun berbeda. Gerong, yang sebelumnya hanya mengenal kehidupan di istana, mulai memahami kehidupan Orah di hutan dan belajar banyak dari saudaranya. Sementara itu, Orah, yang telah hidup sendirian di hutan, merasakan kasih sayang dari keluarganya. Ia merasa diterima dan dicintai. Orah tumbuh menjadi komodo yang kuat dan bijaksana, dan ia melindungi pulau itu dari ancaman apapun. Putri Naga dan Moja merasa sangat bahagia melihat kedua anak mereka akhirnya bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Mereka merasa bangga karena kedua anak mereka telah tumbuh menjadi makhluk yang kuat dan baik hati. Pulau itu kemudian dikenal sebagai Pulau Komodo, dikarenakan dalam bahasa setempat, Orah juga dikenal dengan nama Komodo, yang berarti buaya darat. Penduduk pulau itu hidup berdampingan dengan Komodo dalam damai dan saling menghargai. Mereka percaya bahwa Komodo adalah penjaga pulau dan simbol persaudaraan. Mereka merayakan keberadaan Komodo dengan festival tahunan, di mana mereka menari dan bernyanyi untuk menghormati Komodo dan Orah. Dan begitulah, Pulau Komodo menjadi tempat yang unik dan spesial, di mana manusia dan Komodo hidup bersama dalam harmoni. Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah Pulau Komodo. Komodo, yang dikenal sebagai kadal terbesar di dunia, adalah hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di beberapa pulau di Nusa Tenggara, Indonesia. Pulau-pulau ini termasuk Pulau Komodo, Rinca, Nusa Kode, Gili Motang, dan Gili Dasami. Keberadaan Komodo di pulau-pulau ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari proses evolusi alam yang luar biasa. Keunikan dan kebesaran Komodo, dari ukurannya yang besar hingga kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, adalah bukti kebesaran ciptaan Tuhan. Mereka adalah contoh sempurna dari keajaiban alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini. Keberadaan Komodo di Pulau Komodo dan pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara juga menunjukkan betapa pentingnya pelestarian alam dan perlindungan terhadap spesies endemik.
Mereka adalah bagian penting dari ekosistem lokal dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.